wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fatimah Khairul Azhara, NPM 23312241. Di sini saya akan menjelaskan breadth and bone. Nah, apa itu breadth and bone? Breadth and bone adalah metode algoritmik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, khususnya dalam konteks program integer dan masalah kombinatorial. Metode ini juga bertujuan untuk menentukan solusi optimal dengan cara membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil atau branching dan menggunakan batasan atau bounding untuk mengeliminasi sub-masalah yang tidak mungkin menghasilkan solusi lebih baik daripada solusi terbaik yang sudah ditemukan. Nah, mengapa sih menggunakan breadth and bone? Nah, metode ini sangat berguna dalam situasi di mana masalah tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan brute force karena kompleksitasnya yang tinggi. Nah, diperlukan solusi optimal, bukan sekadar solusi yang baik. Ada batasan pada variabel keputusan, misalnya variabel harus bilangan bulat. Nah, konsep dasar breadth and bone. Pertama, branching. Branching adalah proses membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Setiap sub-masalah ini mewakili kemungkinan solusi yang berbeda. Misalnya, jika kita memiliki masalah untuk memilih kombinasi barang dengan batasan tertentu, kita bisa membagi masalah ini berdasarkan apakah kita memilih barang tertentu atau tidak. Nah, yang kedua, bounding. Setelah melakukan branching, kita perlu mengevaluasi setiap sub-masalah untuk menentukan seberapa baik solusi yang mungkin dihasilkan. Dilakukan dengan menghitung, yaitu batas bawah, upper bound, yaitu nilai maksimum dari solusi yang mungkin dalam cabang tersebut. Dan juga batas bawah atau lower bound, yaitu nilai minimum yang dapat dicapai dalam cabang tersebut. Jika batas bawah dari suatu cabang lebih tinggi daripada batas atas dari solusi terbaik yang sudah ditemukan, maka cabang tersebut dapat diabaikan. Membantu mengurangi jumlah submasalah yang perlu dievaluasi sehingga mempercepat proses pencarian. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama dalam breadth and bone. Yang pertama ada struktur pohon pencarian. Breadth and bone membentuk struktur pohon pencarian di mana setiap simpul mewakili suatu submasalah. Cabang dari simpul tersebut menunjukkan pilihan yang berbeda. Misalnya, jika kita mempertimbangkan untuk memilih barang A atau tidak, tentu kita akan memiliki dua cabang. Satu memilih barang A dan satu lagi untuk tidak memilih barang A. Nah, yang kedua yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah kriteria yang ingin dioptimalkan, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Setiap simpul dalam pohon pencarian akan memiliki nilai fungsi tujuan yang dihitung berdasarkan keputusan yang diambil. Dan yang ketiga, batasannya itu digunakan untuk menentukan seberapa baik solusi dalam submasalah. Dengan menghitung batas atas dan batas bawah, kita dapat mengeliminasi submasalah yang tidak mungkin menghasilkan solusi lebih baik dari solusi yang terbaik yang sudah ditemukan. Nah, ini proses breadth and bone secara detailnya. Langkah 1 itu penyelesaian masalah, mulai dari menyelesaikan masalah menggunakan metode program linear, memberikan solusi awal yang bisa menjadi batas atas. Langkah 2, evaluasi sosial. Yang kedua, evaluasi solusi. Jika solusi awal sudah memenuhi sebuah batasan, contohnya semua variabel adalah bilangan bulat. Nah, itu adalah solusi optimal. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah yang ketiga yaitu penentuan batas. Hitung batas atas dan batas bawah dari setiap submasalah. Melibatkan setiap dari nilai fungsi tujuan untuk menentukan seberapa baik setiap cabang dapat mencapai solusi optimal. Nah, selanjutnya ada langkah 4, yaitu pembentukan cabang. Pilih variabel dengan nilai pecahan terbesar
dan buat cabang baru berdasarkan keputusan untuk membulatkan nilai tersebut ke atas atau ke bawah. Langkah 5, penghapusan cabang tidak menjanjikan. Setelah membuat cabang baru, evaluasi setiap cabang menggunakan batasan yang telah ditentukan. Jika batas dari bawah dari suatu cabang lebih tinggi daripada batas atas dari solusi yang terbaik yang ditemukan, maka cabang tersebut dapat diabaikan. Dan terakhir, langkah 6 yaitu ulangi proses. Ulangi langkah-langkah ini hingga semua cabang dievaluasi atau hingga ditemukan solusi optimal. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, mampu menemukan solusi optimal secara sistematis, dapat mengurangi waktu pencarian dengan mengeliminasi cabang-cabang yang tidak menjanjikan. Ketiga, fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimal. Kekurangannya yaitu proses pencarian bisa sangat lambat pada masalah besar karena banyaknya iterasi, memerlukan memori besar untuk menyimpan semua cabang yang sedang dievaluasi. Implementasinya bisa kompleks tergantung pada struktur masalah. Nah, kesimpulannya, Branch and Bone adalah metode yang kuat untuk menyelesaikan masalah optimal dengan secara sistematis melalui pembagian masalah menjadi submasalah dan penghapusan cabang-cabang yang tidak menjanjikan. Dengan memahami konsep dasar dan langkah-langkahnya, dapat menerapkan metode ini pada berbagai aplikasi dalam dunia nyata. Sekian, terima kasih. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.